Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar M. Salim, kelas 02, mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugas presentasi revisi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis, yaitu sebagai berikut. Pengertian ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan, ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Contoh ragam tulis yakni meliputi hal-hal di bawah ini: A. Ragam bahasa teknis. B. Ragam bahasa undang-undang. C. Ragam bahasa catatan. D. Ragam bahasa surat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis adalah sebagai berikut. A. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. B. Adanya unsur gramatikal, hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang besar yang dinyatakan secara lengkap. C. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. D. Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan ragam bahasa tulis yakni sebagai berikut. A. Informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Bahasa lisan yakni seperti di bawah ini. A. Memperlakukan kehadiran orang lain. B. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. C. Terikat ruang dan waktu. D. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan ragam bahasa lisan yakni sebagai berikut. A. Dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisien. C. Faktor kejelasan. D. Faktor kecepatan. E. Lebih bebas untuk bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Kelemahan ragam bahasa lisan yakni seperti di bawah ini. A. Bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase sederhana. B. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat. C. Tidak semua orang bisa menghafalkan bahasa lisan dengan benar. D. Aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Kesimpulan dari ragam bahasa dan ragam tulis. Beragam bahasa adalah ragam bahasa menurut pemakaian dan berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang membicara, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa timbul karena latar belakang budaya, sejarah, atau letak geografis. Akibatnya kawan bicara, orang yang membicara, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa timbul karena latar belakang budaya, sejarah, atau letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki beberapa macam jenis, dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penaturan, dan topik berbicara. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu